Saya Lina Susilawati dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi yaitu kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosinya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan. Golongan utama dalam emosi yaitu meliputi amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, dan jengkel. Indikator kecerdasan emosi yang pertama mengenal emosi diri, yang kedua mengelola emosi diri, yang ketiga memotivasi diri sendiri. Usaha untuk meningkatkan kecerdasan emosi yang pertama membuka hati, yang kedua menjauhi daratan emosi, yang ketiga bertanggung jawab. Manfaat kecerdasan emosi yang pertama, kecerdasan emosi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup. Fungsi perangkat diri yang pertama, perangkat diri fisik yang meliputi tangan, kaki, badan, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik, seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain-lain. Perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran, pikiran, dan perasaan atau emosi. Fungsi perasaan yang pertama, perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia, baik senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan luar dirinya. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Oleh sebab itu, tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan orang lain terhadap hal yang sama. Gejala-gejala perasaan tergantung pada pertama kondisi jasmani, kedua pembawaan, ketiga perasaan seseorang. Fungsi pikiran yang pertama mengetahui sesuatu tentang apa yang harus dilaksanakan sebagai manusia menurut agamanya. Yang kedua dapat membedakan antara baik dan buruk, yang salah dan yang benar. Yang ketiga mengendalikan pikirannya sendiri. Wilayah kecerdasan emosi yang pertama, kemampuan untuk merasakan secara akurat, menilai dan mengekspresikan emosi. Yang kedua, kemampuan untuk mengakses dan menghasilkan perasaan ketika sedang berpikir. Yang ketiga, kemampuan untuk memahami emosi dan pengetahuan emosi. Yang keempat, kemampuan untuk mengatur emosi untuk mempromosikan pertumbuhan emosi dan intelektual. Peran kecerdasan emosi dalam perkembangan seseorang. Yang pertama, peran dalam mengendalikan emosi individu. Yang kedua, mengatur diri agar emosi dapat dikendalikan. Mengukur tingkat emosi. Yang pertama, kemampuan mengaplikasikan kecerdasan emosi dapat membuat ketenangan. Yang kedua, kemampuan dalam menghadapi situasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Yang ketiga, mengembangkan sikap empati. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang pertama, faktor kematangan. Yang kedua, faktor belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, faktor pembawaan. Kedua, faktor pembentukan. Ketiga, faktor kematangan. Yang keempat, faktor minat dan pembawaan yang khas. Intellectual quotient, yaitu kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dan menggunakan alat-alat berpikir. Alat untuk mengukur kecerdasan intelektual yaitu dapat digunakan tes IQ, diperoleh dengan membagi usia mental dengan usia kronologisnya, lalu dikali dengan angka 100. Ciri-ciri kecerdasan intelektual yaitu yang pertama, kemampuan sosial, yang kedua, kecerdasan perseptual, yang ketiga, penalaran numerik, yang keempat, makna verbal, yang kelima, kelancaran kata, ingatan, dan penalaran induktif. Fungsi kecerdasan intelektual yang pertama, menyimpan pengetahuan, yang kedua, mendapatkan pengetahuan baru, yang ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelektual yang pertama, faktor pembawaan, kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, yang ketiga, faktor pembentukan, keempat, kematangan, dan faktor kebebasan. Kecerdasan intelektual (EQ) adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan makna dan nilai, untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta menilai bahwa jalan hidup yang kita pilih memiliki makna yang lebih daripada yang lain. Fungsi kecerdasan spiritual yang pertama, mengatasi masalah yang terjadi, yang kedua, dapat mengatasi kesedihan, yang ketiga, dapat memaknai setiap masalah yang terjadi sebagai ujian dari Tuhan. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual yang pertama, dalam perkembangannya, kecerdasan spiritual dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi antara lain keberhasilan seorang dalam beberapa, yang kedua, bagian dari dirinya sendiri, pendidikan yang diberikan oleh keluarga sejak kecil, dan lingkungan sekitar yang dapat memberikan pengaruh terhadap keadaan spiritual seorang. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.